Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 18 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya
dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan cinta Allah. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dikisahkan dalam bentuk perumpamaan tentang bisnis uang dan modal. Semua orang yang terlibat dalam bisnis keuangan pasti tahu bahwa bukan jumlah modal uang yang utama, melainkan relasi. Ada 3 nilai penting dalam relasi bisnis keuangan, yaitu kepercayaan dan keberanian, serta keuntungan atau hasil yang diperoleh. Seorang pebisnis keuangan tidak mungkin memberi modal usaha kepada orang yang tidak dikenal, tidak dipercaya, takut mengambil resiko gagal, dan tidak mendatangkan keuntungan. Tuan yang punya uang atau modal, dalam perumpamaan yang kita dengar dari mulut Yesus, menaruh kepercayaan besar kepada hamba-hambanya yang telah dikenalnya dengan baik. Tuan yang punya modal juga ingin agar uang yang dipinjamkan
dijalankan dengan keberanian tertentu, dengan resiko gagal, dan mengharapkan agar uang yang dipinjamkan dapat menghasilkan keuntungan tertentu. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi di akhir kisah perumpamaan tadi? Ternyata ada hamba yang berhasil memperoleh 10 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, dan ada yang sama sekali gagal karena takut ambil resiko. Apa yang kita petik dari perumpamaan tadi? Relasi Allah dan manusia dalam kerajaan Allah adalah sebuah relasi cinta yang ditandai dengan kepercayaan Allah kepada manusia, keberanian manusia untuk mengandalkan Allah yang penuh kasih, dan hasil yang diperoleh yaitu buah-buah kasih. Apa relevansinya dalam hidup kita setiap hari dalam relasi dengan Allah dan sesama? Yang pertama adalah Allah menghendaki agar kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Artinya kita mengandalkan cintanya kepada kita tanpa ragu. Yang kedua, Allah juga mau agar kita mengembangkan sikap saling percaya satu sama lain sebagai mitra kerja, baik dalam hidup perkawinan dan keluarga, maupun dalam komunitas dan lingkungan kerja kita. Yang ketiga adalah Allah juga mau agar kita berani menerima resiko gagal dalam hidup kita, baik dalam hidup perkawinan dan keluarga, komunitas maupun lingkungan kerja kita. Yang keempat adalah Allah juga mau agar kita pergi dan menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita setiap hari, seperti damai, keadilan, kebenaran, pengorbanan, pengampunan dalam hidup perkawinan dan keluarga, komunitas dan lingkungan kerja kita. Atas cara itu, kerajaan Allah sungguh-sungguh dialami dan dirasakan secara nyata. Semoga demikian. Amin.